Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Emir Satrahman dari kelas IF 4810 dengan NIM 130134124002006. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Informatika di Telkom University. Pada video ini, saya akan membahas tentang memori sekunder dalam konteks sistem komputer termasuk jenis-jenisnya seperti hard disk, SSD, optical storage, dan teknologi RAID. Bisa kita mulai. Let's go. Nah, yang pertama ini ada memori sekunder. Apa itu memori sekunder? Jadi, memori sekunder adalah jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Berbeda dengan memori utama kayak RAM yang bersifat volatile, memori sekunder tetap menyimpan data meskipun komputer itu dimatikan atau komputer itu off. Nah, kita bisa beri contoh memori sekunder adalah seperti kayak hard disk drive atau HDD, kita bisa tahu kan, yaitu ada SSD, solid state drive, yang kita bisa temui di komputer zaman sekarang untuk kencang, laptop pun sekarang banyak SSD ya. Selanjutnya ada optical storage seperti CD dan DVD, serta USB flash drive. Oke? Nah, jadi si memori sekunder memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, kapasitasnya lebih besar dibandingkan memori utama. Yang kedua, biaya per bitnya pun lebih murah dibandingkan RAM. Dan waktu akses lebih lambat dibandingkan RAM, ya karena bukan bagian dari memori utama itu sendiri. Jadi ini adalah memori sekunder. Oke, selanjutnya di sini ada em, teknologi hard disk drive atau hard disk dan magnetic disk. Oke, nah kita bisa tahu ya. Jadi hard disk itu adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan magnetic disk untuk menyimpan data. Cara kerja hard disk itu melibatkan yang pertama ada head baca baca atau tulis yang membaca dan menulis data pada piringannya itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Nah, yang ketiga ini ada motor spindle yang menggerakkan piringannya. Oke, lanjut ke struktur magnetic disk. Nah, struktur magnetic disk kita bisa tahu yang pertama adalah track. Track itu apa sih? Track adalah jalur melingkar pada permukaan disk tempat data disimpan. Yang kedua ada sektor, bagian kecil dari track yang merupakan unit penyimpanan terkecil. Nah, selanjutnya cluster. Cluster itu adalah gabungan beberapa sektor untuk efisiensi penyimpanan. Yang terakhir di sini ada intertrack gap. Intertrack gap adalah jarak antar track untuk mencegah interferensi magnetiknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme read to write, oke? Nah, write ini memiliki mekanisme arus listrik mengalir melalui coil head, menghasilkan medan magnet yang mengubah pola magnetik pada disk. Nah, selanjutnya ada read. Nah, di sini read terbagi dua, ya, bagi dua. Yang pertama tradisional dan modern. Untuk yang tradisional, medan magnet yang bergerak terhadap head menghasilkan arus listrik yang digunakan untuk membaca data. Nah, sedangkan yang modern sedikit berbeda. Nah, ini menggunakan sensor magnetoresistif atau MR untuk membaca data dengan akurat dan cepat. Oke, selanjutnya teknologi solid state drive atau SSD. Oke, kita tahu bahwa komputer zaman sekarang hampir semua menggunakan SSD untuk menyimpan data-data di komputer kita ya. SSD adalah media penyimpanan yang menggunakan memori flash tanpa bagian mekanis yang bergerak. Hal ini membuat SSD itu lebih cepat dan tahan terhadap guncangan dibandingkan hard disk yang kita tahu lebih lambat. Oke, teknologi optical storage. Optical storage adalah media penyimpanan yang menggunakan sinar laser untuk membaca, menulis data. Nah, contohnya adalah CD, DVD, dan Blu-ray. Nah, CD-ROM, oke, yang pertama ada CD-ROM. CD-ROM tuh apa sih? CD-ROM tuh kayak penyimpanan read only dengan kapasitas kapasitas hanya sekitar 680 megabyte. Nah, DVD di sini adalah kapasitasnya lebih besar daripada CD, bisa mencapai 4,7 GB per lapisan. Oke, selanjutnya ada Blu-ray. Nah, Blu-ray inilah penyimpanan lebih besar dibanding DVD, bisa mencapai 25 GB per lapisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan
cara kerja optical storage. Nah, bagaimana sih cara kerja optical storage itu? Yang per Oke, jadi data disimpan dalam bentuk bits dan lens yang dibaca oleh laser. Kecepatan akses data bergantung pada kecepatan rotasi disk. Jadi, kita bisa lihat seperti animasi di atas. Oke, selanjutnya adalah teknologi RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Nah, jadi apa sih RAID itu? RAID adalah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan performa dan keamanan data. Dengan menggabungkan beberapa disk dalam satu sistem, RAID adalah metode penyimpanan yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan si kecepatannya itu. Kapasit Kecepatan. Oke, jadi RAID adalah metode penyimpanan yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan keamanan data. Nah, RAID itu sendiri memiliki beberapa level dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah RAID 0. Apa sih itu RAID 0? RAID 0 adalah metode stripping, menggunakan metode stripping, yaitu membagi data ke beberapa disk untuk meningkatkan kecepatannya, tetapi tidak tidak dengan redundansinya. Nah, selanjutnya ada RAID 1. Nah, ini menggunakan mirroring atau pencerminan, yaitu menyimpan salinan data yang sama di dua disk untuk meningkatkan keamanannya lagi. Selanjutnya ada RAID 5, menggunakan teknik stripping dengan parity yang memungkinkan si pemulihan data jika salah satu disk mengalami kegagalan. Nah, RAID 6 di sini sama seperti RAID 5, tidak berbeda jauh, tetapi dengan tambahan party kedua untuk meningkatkan keamanan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada kombinasi RAID 0 dan RAID 1, yaitu RAID 10, dan menawarkan kecepatan tinggi dan keamanan data yang lebih baik. Oke, mungkin demikian pembahasan mengenai memori sekunder, mulai dari hard disk, SSD, optical storage, hingga RAID. Memori sekunder memiliki peran yang sangat penting dalam sistem komputer sebagai penyimpanan jangka panjang yang memastikan data data kita tetap tersedia dan aman. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga yang saya sampaikan jelas dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.